Selamat datang di podcast Halusi Nation. Aduh, siang-siang begini guys, panas-panas banget nih. Tapi gue tetap harus nemenin kalian nih, para penonton dan pendengar Hallucination. Oke deh, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di podcast Hallucination. Oke guys, seperti kalian lihat nih, gue pada siang hari ini sendirian nih buat mau menghibur kalian nih. Yang lain kan pada, ya mungkin pada sibuk kerja lah ya, kita tahu kan. Ini juga di weekday. Dan gak apa, gue tetap semangat kok buat nemenin kalian nih. Seperti biasa, di podcast Hallucination itu kita kan membawakan berita-berita yang absurd ya. Dan pastinya yang geram, membuat kalian geram. Oke nih, pada siang hari ini gue ada berita nih yang ya cukup absurd sih dan pastinya membuat kalian geram. Yaitu judulnya gara-gara BAB di kasur seorang balita tewas dibanting sama pacarnya ibunya. Wah guys, gimana guys? Menurut kalian, geram kan? Pasti meresahkan kan nih berita? Gue tahu pasti kalian pengen mengeksekusi nih berita, tapi gue wakilin aja nih, karena kalian nggak bisa kan, gue aja yang eksekusi nih berita nih. Oke nih, gue ceritain dulu nih kronologinya tentang si berita ini nih. Jadi di seorang ibu nih yang notabene janda kan, soalnya dia kan juga punya anak ya. Dia ini menitipkan anaknya itu ke pacarnya di apartemen Kalibata City ini. Nah, udah jelas-jelas kan dititipin ya, harusnya dirawat, dia pokoknya dijaga lah, diajak main. Ini malah dibanting nih, dibanting sama pacarnya sendiri. Gimana ya? Kalau menurut gua sih, aduh, menurut gua ya, gila sih nih orang laki, jelas-jelas nih si pelaku ini kan dia dititipin nih sama ibunya sih, yang notabene tuh pacarnya dia kan. Harusnya sih ya disayang-sayang lah, disayang, dirawat anaknya, diajak main gitu kan. Bukannya malah dibunuh begini dengan cara dibanting. Apalagi cuma gara-gara dia BAB di kasurnya. Ya kalau menurut gue sih ya kalian nih kan, kita tahu nih pasti banyak lah janda-janda di luar sana yang cantik-cantik juga ya kan, banyak lah. Itu harus lebih bener-bener selektif lah, selektif apa sih, lebih hati-hati lah kalau mau memilih pacar atau memilih calon buat memilih suami atau memilih buat calon si orang tua anaknya ya. Kita harus bener-bener jangan lihat dari tampilan fisiknya aja. Kita harus bener-bener nih si pacar kita ini, dia milih sama kita tuh milih karena sayang sama kitanya aja atau sama anaknya aja. Jangan sampai si pacar yang kita pilih tuh cuman peduli sama kita aja dong, sedangkan nggak peduli sama anaknya. Soalnya kalau menurut gua, kalau misalnya dia cuman ibaratnya cuman dia sayang sama kitanya, si pacarnya kitanya, atau
peduli sama kitanya sih, nggak peduli sama anaknya, itu ya begini jadinya nih. Dikasih dititipin amanah aja sampai kesel, nggak marah dan ngebanting itu sih. Aduh, gue sampai bingung mau ngomong apa lagi sih, karena parah sih soalnya berita-berita kayak gini ya. Semoga harusnya sih tahu lah, kita kan sebagai apa ya, ibaratnya kita tuh memiliki anak, ibaratnya nih anak ini kita anggap aja lah sebagai anak kita sendiri gitu. Jangan sampai malah bentang-bentang kita tahu nih anak orang, malah dijadiin apa sih, dibunuh begini kan, dibanting lagi cuma gara-gara harus sepele ya. Karena kan kita, kalau menurutku sih si orang laki-laki begini sih nggak pantas ya hidup di dunia sih, nggak pantas menghaki. Ya harusnya apa ya, ya nggak pantas lah, dia cuman mau bersama sama si ibunya doang, sedangkan dia nggak terima nih sama si anaknya ini. Kalau emang nggak siap, belum siap buat pacaran, apalagi kan ini sama janda ya ibaratnya ya kan, ya jelas janda dong, udah punya anak juga kan. Harusnya jangan dulu lah kalau emang dia nggak siap buat punya anak, nggak siap buat merawat gitu. Ya parah banget, nggak pantas lah, jangan pacaran dulu, jangan pacaran nih, apalagi pacaran sama janda, karena otomatis kan kalau misalnya kita pacaran sama janda atau bukan sama janda, apalagi terutama sama janda yang udah punya anak begini kan, kita harus menyayangi anaknya juga sih. Karena apa ya, itu tadi jangan sampai kita tuh, apalagi oh ya, jangan sampai ini nih, jangan sampai terjadi hal-hal kayak begini lagi. Dan itu tadi, kalau untuk para janda-janda di luar sana, ibu-ibu nih yang udah punya anak terus yang pengen cari pendamping atau cari pasangan lagi itu, ya kalau bisa itulah cari pasangan tuh yang bener-bener sayang sama si ibunya itu, jangan cuma, dan sama si anaknya, jangan cuman peduli atau sayang sama si kaliannya doang, hanya nggak sih? Kalau cuman peduli sama kalian doang ya begini jadinya nih, anak kalian yang jadi korban kan, gila, kasihan banget. Seorang anak tuh yang balita harus dirawat malah jadi korban hanya karena hal sepele. Ya begitulah guys, gimana, emang gue juga bingung mau komentarin apa lagi nih berita, soalnya udah gila sini, nggak pantas sih menurut gue laki-laki yang hidup, laki-laki kayak gini tuh hidup. Dan oh ya, gue juga nggak tahu sih ini sebenarnya, notabene si pacar ibu ini, si laki-laki ini, dia seumuran gak sih sama si ibunya ini, sama si ceweknya ini, atau mungkin ya si laki-lakinya ini, si pacarnya ini dia brownies, mungkin ya, brondo manis ya, brondo manis, masih muda, makanya dia masih sebenarnya belum siap punya anak, makanya belum siap punya anak, tapi pengen nih pacaran sama si ibunya, jadi begini sih jadinya. Aduh guys, gue sampai bingung mau ngomong apa lagi ya. Aduh, mungkin kalian emang geram sih, gue juga bisa rasain pasti nih gimana keselnya kalian dengan dengar apa sih, dengan berita yang gue bawain hari ini nih. Tapi oh ya, tapi dari berita yang gue baca sih, untungnya sih pelaku pembunuhan anak ini untungnya sih udah ditangkap, dan harus sih cepat ditangkap. Kalau perlu sih menurut gue ya hukuman yang berat lah. Nggak, kalau misalnya cuman penjara ya penjara dia 20 tahun lah ya, jangan sampai penjara di bawah 20 tahun, kurang sih menurut gue kalau cuma penjara di bawah 20 tahun sih. Soalnya apa coy, anak kecil coy yang nggak tahu apa-apa, yang masih lucu-lucunya, yang harus ibaratnya kita sayang-sayang, sampai jadi dibunuh begini hanya karena hal sepele, cuma karena BAB di kasurnya. Dan harusnya kan dia tuh apa ya, membersihkan aja, langsung membersihkan kasur BAB-nya itu aja sih anaknya. Apalagi kan itu bukan kasurnya dia ya, yang notabene ini tuh kasurnya si istri, si pacarnya itu, si ibunya itu. Buat ngapain dia bukannya bersihin doang gitu, langsung malah ngebanting anaknya, kan kocak gitu. Nggak, otaknya di mana gitu ini orang laki. Ya begitulah ya, gue juga bingung mau ngomong apa lagi guys soal berita ini mah. Gak pantas sih, sekali lagi gak pantas menurut gue kalau laki-laki kayak begini tuh pacaran. Ya kalau mau pacaran boleh lah pacaran, tapi jangan cari yang seumuran lah, atau
yang masih single gitu, jangan cari janda. Apalagi kan kalau boleh kalau kalian emang mau cari janda, tapi kalau bisa yang belum punya anak. Kalau kalian mau cari janda yang punya anak ya, kalian harus bisa lah merawat anaknya juga, menyayangi, merawat si anaknya juga dong. Jangan cuma mau sama ibunya doang. Oke guys, kalau dari gua sih apa ya? Gue juga bingung mau komentarin apa lagi tentang berita ini. Tapi gue sebenarnya cuman ada pesen nih buat si ibu-ibu atau janda-janda di luar sana yang mungkin kalian mau cari pasangan lagi, mau cari pendamping, dan khususnya bagi kalian janda-janda yang mau punya mau pengganti ayah baru buat anak kalian itu, kalian harus tahu nih si pasangan kalian ini dia benar-benar sayang nggak sama anaknya, sama anak kalian tuh. Jangan cuma kalian si pasangan kalian ini cuma mau sama kalian doang tapi nggak mau nerima anak kalian, kan bahaya nih. Kalau kalau nggak mau nerima, cuman mau nerima kalian doang dan nggak mau nerima anak kalian, ya begini jadinya. Anak kalian yang jadi korban di saat kalian pergi, anak kalian yang dibunuh cuman gara-gara sepele. Ya itu sih menurut gua juga bingung mau ngomong apa lagi guys. Udah absurd sih berita gua nih, menurut gua nih berita. Ya semoga aja nggak terjadi lagi lah hal-hal kayak begini nih, jangan sampai terjadi lah. Oh ya, dan untuk para laki-laki nih, kalian yang mau pacaran sama janda atau sama perempuan-perempuan di luar sana yang udah punya anak, tolonglah kalian juga harus menyayangi anaknya pacar kalian. Jangan cuma kalian mau sama pacar kalian aja. Kalian kan udah tahu nih pasti pasangan kalian tuh udah punya anak. Nah, kalian cobalah menyayangi anak anggaplah si anak dari pacar kalian ini tuh anak kalian sendiri gitu. Harus merawat, menyayangi lah, jangan sampai kejadian lah hal-hal kayak begini lagi yang gue juga bingung mau ngomong apa lagi guys. Oke guys, kayaknya udah sekian dulu ya podcast gua di siang hari ini yang cukup panas dan berita yang cukup absurd. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke ya guys, sebelum itu nih jangan lupa di Saweria dulu nih di pojok atas ya. Ya bantu-bantulah buat kita memberi semangat kita lagi supaya kita semangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, dan tentunya dengan berita-berita yang lebih absurd lagi guys. Oke, sekian dulu podcast dari gua Rian, dan tetap terus saksikan dan dengarkan podcast Halusination.